Hai Pedokru, MotoGP memang masih libur 3 minggu sampai nanti ada race lagi di Assen. Meskipun begitu udah banyak kabar yang baru beredar, seperti misalnya ada Marc Marquez yang sudah terkonfirmasi bergabung dengan Ducati Lenovo 2025 dan 2026. Makanya ini nggak mengagetkan lagi mengingat kita juga udah mendengar berita Jorge Martin bergabung dengan Aprilia di tahun 2025. Terus ada juga Enea Bastianini yang meskipun katanya belum ada kontrak resmi tapi dia udah tanda tangan pre-agreement dengan KTM untuk bergabung di tahun 2025. Tinggal nunggu aja karena konfirmasinya baru datang dari Carlo Pernat, manajernya. Nah, meskipun lagi liburan, aku sekarang lagi berada di sirkuit Mandalika. Lagi ngapain? Di RI, Ducati Riding Experience. Dan seperti yang kalian bisa lihat di belakang aku, nah ini tuh hari medianya aja sebenarnya. Jadi kegiatannya baru akan dimulai besok. Nah, ini adalah instrukturnya yang akan latihan dulu nih sebelum mereka akan memberikan instruksi kepada customer Ducati dari Asia Pasifik loh, bukan Indonesia aja. Jadi ada 18 negara, akan ada 280 peserta yang ikutan di RI. Jadi udah disediain nih motornya semua. Nah, ini sekarang instrukturnya mereka semua lagi briefing, mereka semua lagi mau latihan. Terus ini ada, tadi aku habis makan siang sama Danilo Petrucci. Dia akan jadi instruktur juga. Terus ada Karel Abraham, ada Chase Davis harusnya datang tapi nggak ada. Terus udah gitu ada siapa lagi ya di sini? Ada Alex De Angelis gitu. Ada 21 instruktur dan ada yang dari Italia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari India gitu. Jadi banyak banget instrukturnya dan akan ada 3 hari. Jadi tanggal 7, 8, sampai 9. Jadi keseruannya seperti apa? Makanya lihat aja keseruan aku di sirkuit Mandalika di Pedok Talk. Halo Pedokru, senang sekali kita bertemu lagi. Tadi udah lihat bagaimana keseruan di RI. Jadi buat yang bertanya-tanya, aku kemana aja di RI ada? Tapi aku sehari doang. Jadi lama-lama memang aku hadir di sana untuk media day aja, ketemu sama Danilo Petrucci, terus ngeliat keseruannya kayak apa. Karena hari Jumatnya aku udah ada kerjaan lagi. Mas Joni sih aku ajakin naik Panigale nggak mau. Iya, habis jadwalnya juga agak-agak mendesak gitu loh, Jeng. Lagi banyak urusan juga di tempat kerja. Betul. Oh ya, tapi sebelumnya nih Mas Joni, jadi memang MotoGP lagi Oke. per 3 minggu. Terus udah gitu, sebetulnya jujur episode hari ini tuh aku antara mau naik atau enggak gitu. Untuk Karena enggak.
Sebetulnya, dan ada alasannya kenapa hari ini kita tidak syuting di Janto Building di Ducati Indonesia. Jadi hari ini sebetulnya keluarga besar Trans 7 sedang berduka karena salah satu tim kreatif MotoGP Trans 7, Juverson Bernasi, baru saja meninggal dunia hari Sabtu kemarin. Nah, hari ini pemakamannya, jadi Mas Joni juga tadi hadir. Mohon maaf hari ini aku tidak bisa hadir ke pemakamannya Juverson karena ada acara di sekolah. Tapi aku janji akan segera mengunjungi makam Jefferson. Jadi sebenarnya memang ini masa yang berat ya, Mas Joni, gitu untuk teman-teman MotoGP Trans 7 karena 6 bulan yang lalu ada Budi, tim kreatifnya Trans 7 juga, MotoGP juga berpulang karena sakit. Kemudian ya Sabtu kemarin gitu Jefferson dengan sangat mendadak meninggalkan kita semua. Nanti kita akan ada tribute khusus, tapi sebelumnya mohon maaf kalau kita hari ini dalam kondisi yang berduka, kita dalam kondisi yang tidak bisa seperti biasanya gitu ya Mas Joni gitu, tapi kita berkomitmen untuk tetap memberikan konten buat teman-teman Pedok Crew, jadi bismillah mudah-mudahan bisa diterima gitu. Nah, Mas Joni, ini kita kan agak anti klimaks kalau aku bilang ya. Kita ngomongin tentang Marc Marquez yang sudah dikontrak sama Ducati yang harusnya menjadi berita yang sangat spektakuler di musim 2025 silly season ini, tapi ternyata udah kalah pamor sama Jorge Martin yang duluan ngambil angin gitu ya. Dia mengumumkan lebih dulu sama Aprilia. Kemudian Enea Bastianini juga melalui Carlo Pernat, manajernya, udah mengumumkan bahwa oke, aku ke KTM aja 2025-2026 nih. Meskipun rilis resmi, tapi udah jelas pasti nggak mungkin ke pabrikan, tapi akan ke gas-gas gitu. Nah, Mas Joni, kali ini Ducati ya bias sih gitu. Apakah dengan ketidakhadiran Paolo Ciabatti sebagai sporting director, ini juga kayak dari sisi marketingnya dapetin Marc Marquez loh, yang harusnya berita yang bombastis, tapi ini jadi berputar kayak ya udahlah gitu, oke gitu ya, ya seru gitu, tapi maksudnya tidak sebesar yang kita harapkan gitu efeknya. Nah, itu dia Jeng. Jadi saya melihat benar kata Jeng Lucy, ketiadaan Paolo Ciabatti ini agak sedikit membuat gebrakan atau komposisi susunan pembalap Ducati ini agak-agak aneh gitu. Karena saya pikir, saya kan dari awal tuh bilang pasti Ducati berusaha untuk mempertahankan trio Jorge Martin, Enea Bastianini dan Marc Marquez. Namun sekarang nih mau nggak mau akhirnya mereka hanya mengamankan seorang Marc Marquez dan harus kehilangan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dan bahkan kalau kita lihat kemarin yang mengumumkan tuh kan ya lain loh. Kalau tahun lalu pasti Paolo Ciabatti itu yang akan menjelaskan kenapa si A, kenapa si B. Nah kemarin itu otomatis orang langsung ke gigi dalinya. Meskipun gigi dalinya mengasih garis bawah bahwa hasil kenapa Marc Marquez yang direkrut menemani Pecco Bagnaia itu hasil pembicaraan gigi dalinya Mauro Gasali dan juga Claudio Domenicali. Tapi itu tadi benar kata Jeng Lucy, jadi kehilangan greget karena ya udah diduluin oleh seorang Jorge Martin. Seandainya mungkin minimal dibarengin, ini akan menambah keseruan tersendiri. Meskipun tetap istilahnya pengennya dapat sepaket banyak, tapi hanya dapat satu. Karena buntutnya apa? Pramac Racing karena dengan kegagalan Marc Marquez bergabung dengan Pramac, ada kabar katanya mereka akan ya berganti pabrikan tidak hanya di 2027 tapi mulai tahun depan katanya. Ini yang istilahnya benar-benar Ducati maunya menang banyak, malah cuman dapat satu hal itu aja. Kalau dari pengamatan aku nih, Mas Joni, semua ini kan sebenarnya berawal dari Marc Marquez yang mengeluarkan statement di presscon sebelum race di Mugello hari Kamis. Nah, di sini aku jadi ngeliatnya gila, Marc Marquez tuh se-powerful itu, iya nggak sih? Iya bener atau enggak gitu ya? Aku mohon dikoreksi gitu Mas Joni, karena dari pemahaman aku sebetulnya Jorge Martin itu udah santer banget kedengeran, udah pokoknya pasti dia yang naik. 99,9% tuh dia. Ibaratnya tuh udah salaman, coba belum tanda tangan aja gitu. Dari mulai di Katalunya, oke, ini pokoknya jatah lu tahun ini. Kan kemarin udah kalah tuh sama Enea Bastianini, ya dong. Jatahnya Martin deh pokoknya. Tapi semua berbalik gara-gara strateginya Ducati yang sebetulnya bilang,
"Hei Prama, kamu tetap bersama aku aja di Ducati, kamu dapat Marc Marquez loh." Marc Marqueznya bilang, "Oh, aku nggak mau ke Pramac. Pramac tim bagus, tapi aku nggak mau ke Pramac." Jadi berantakan. Nah, bener nggak sih yang aku bilang bahwa Marc Marquez itu pengaruhnya besar sekali Ducati sampai bisa putar balik dari Martin udah pasti gitu kan, hampir pasti, sampai akhirnya dia berubah banget gitu. Setuju nggak Mas Joni kalau Marquez se-powerful itu? Saya setuju. Cuma memang lagi-lagi nih tarik ke belakang karena pergantian Paulo Ciabatti ke Mauro Gasali. Yang sempat Mauro Gasali mengatakan sini loh, Jang, tahun depan itu Ducati tidak hanya akan memberikan spek pabrikan kepada tim Pramac, tapi mereka pun akan memberikan motor spek pabrikan 2025 ke tim-tim yang lain. Tapi memang anggarannya akan lebih tinggi. Nah, problem ini tentu menjadi patokan buat Marc Marquez, terus ngapain gua harus ke Pramac kalau ternyata nanti di Gresini ini ya dengan mungkin entar sponsor atau dana yang lain bisa mengumpulkan uang untuk bisa mendatangkan motor pabrikan 2025. Nah, Marc Marquez akhirnya tidak berubah dari keputusan hal itu. Dan satu hal lagi, Jang, di Gresini seandainya mereka Marc Marquez pindah ke Pramac, tentu dia harus meninggalkan adiknya di Gresini Racing. Takutnya ntar dengan semua fokus ke Marc Marquez, ternyata ntar Alex Marquez di Gresini tidak istilahnya tidak dilirik-lirik, meskipun Marc Marquez sempat berkilah bahwa Alex Marquez pun bisa tampil sebaik dirinya. Saya rasa itu. Jadi sempat dari awal agak di awal musim ini Mauro Gasali memang udah menjadi istilahnya apa ya, membuat permasalahan muncul sehingga ya terseret-seret yang kebiasaan Ducati yaitu menentukan pembalap di saat Mugello. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, memang tidak bisa dimungkiri performa Marc Marquez di Ducati ini luar biasa. Di beberapa ronde ini dia selalu mencapai podium. Bandingkan dengan seorang Jorge Martin yang saya pikir dengan sebutan Jorge Martin V4.0 yang ala Gino Borsoy, dia tidak akan melakukan kesalahan yang fundamental. Ternyata ya di kemarin kita lihat bagaimana dia crash, bagaimana kemudian dia kebabara menata ban. Akhirnya saya rasa itu juga menjadi alasan kemudian pihak Ducati lebih condong untuk mengambil Marc Marquez bergabung ke squad pabrikan, Jang. Tadinya malah aku berpikir ya Mas Joni, kalau dugaan kita benar kan sebenarnya ya, kalian boleh aja bilang info order lah whatever gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak ada yang pernah terjadi di balik diskusi-diskusi tentang kontrak ini. Kita nggak ada yang pernah tahu kecuali ya udah tim bosnya gitu ya, yang itu pun kalau misalnya kita tahu kadang-kadang kita udah dibilang ini off the record ya, nggak boleh cerita ke siapa-siapa gitu. Kita nggak, Iya, karena betul. biasanya informasi yang sekrusial itu tuh nggak boleh di-spill ke siapa-siapa gitu. Kayak aku tuh ingat waktu kemarin di Mandalika aja, waktu Marquez baru digosipin akan ke Gresini, banyak banget perbincangan aku dengan Carlo Merlini yang dia udah wanti-wanti tuh bilang, nggak boleh di-spill ya, nggak boleh di-spill ya gitu. Record gitu. Nah jadi kadang kita tuh sebagai, Mas Joni juga pasti udah pernah tuh ya, sebagai jurnalis sering banget kan nemuin berita-berita yang, Joni, this is off the record, nggak boleh gitu. Padahal gatel ya dia. Itu istilahnya kentang, Jeng. Kena tanggung. Satu sisi tuh sebagai jurnalis yang paling sulit adalah kita tahu punya konten yang wah gila ini gue doang yang tahu. Kalau aku spill bisa ngangkat namanya Mas Joni sebagai jurnalis dan bahkan medianya, tapi ada reputasi juga dan ada etika jurnalisme yang nggak boleh dilanggar gitu ya. Jadi emang orang sono udah ngerti, Jeng. Ya. Udah kalau namanya panjang lebar cerita kemudian closingnya off the record itu udah ya jadi cuman bengong doang gitu. Ya. Media luar sih, jurnalis luar udah pasti ya udah ikut nurut aja gitu, nggak boleh bilang ya nggak boleh bilang. Tadi itu aku berpikir ya Joni, Martin kemarin di Mugello tuh kurang bagus gara-gara dia udah denger duluan, makanya dia jadi kayak kena mental kalau anak sekarang bilang gitu. Betul. Nggak tahu, ini pure dugaan, aku nggak tahu. Nah terus Mas Joni, yang aku pengen tahu juga adalah apa reaksinya Mas Joni begitu tahu Enea Bastianini ke KTM? Bubar semua, Jeng. Jadi seperti yang kita tebak-tebakan, ini kok giliran soal Enea Bastianini sama Marc Marquez, aku tuh meleset melulu ya. Iya. Dan cuman aku agak ngeri, Jeng, karena melihat pengalaman pembalap Ducati pabrikan ke KTM. Nah, aku nggak tahu sih kemarin Tantowi sempat tanya nggak ke Danilo Petrucci.
mungkin pendapatnya. Nah, gimana nih Enea Bastian ini ke KTM? Kan lu pernah ngerasain karena waktu waktu Danilo Petrucci diambil, itu kan KTM memang butuh istilahnya informasi bagaimana kalau pembalap yang posturnya tinggi menggunakan motor KTM. Tapi ternyata kan hasilnya tidak sesuai harapan. Alhasil ini mungkin karena Enea Bastian ini istilahnya udah dilepas sana dilepas ini ya dimanfaatkan oleh KTM mungkin bisa memberikan nuansa baru terutama di pengembangan KTM dengan komposisi yang dipabrikannya adalah Acosta dan Brad Binder, Jeng. Bener. Aku tuh kemarin sebenarnya nanya kan gitu, tapi sebenarnya Oke. itu memberikan ada sih beberapa yang aku nggak boleh bilang juga sebenarnya dari dia. Tidak. Kan aku bilang nih, gitu. Ini sih kalau yang ini umum gitu ya. Aku udah bilang, Danilo, kan lo pernah di KTM juga nih gitu, pernah di Ducati dong gitu. Jadi udah tahu pasti cara mereka menghandle rider-ridernya. KTM kayak apa dan KTM tuh punya reputasi menghancurkan karir rider. Karir orang. Ya kan? Betul. Itu reputasinya semua itu udah rahasia umum. Sementara Ducati tuh enggak, tergantung. Karena dulu aku urusannya sama Paolo Ciabatti. Paolo lagi yang disebut. Tuh, jadi yang ini aku boleh cerita. Jadi dia bilang gitu, kalau di KTM pokoknya bagus itu harus jadi nomor 1. Kalau misalnya nggak ada tuh kesempatan-kesempatan dikasih fur, dikasih kesempatan baik-baik segala macam, enggak. Dan kalau pendekatannya tidak semanusiawi Ducati, percaya nggak? Tapi itu Ducati zaman era Paolo Ciabatti ya. Jadi dia betul. Paolo Ciabatti itu dia bisa benar-benar nanya, oke, Danilo rencananya apa? Danilo, kita punya plan ini buat kamu, kita punya ini buat kamu, kita pengen kamu menang, kita pengen ini. Nah, itulah aku juga jadi makanya ini sosok Paolo Ciabatti itu sekrusial itu gitu, dan Ducati sangat kehilangan menurut aku ya, karena Danilo bilang, aku kalau nggak karena Paolo Ciabatti gitu ya, mungkin aku juga udah nggak race kali sekarang gitu. Tapi ini masih dia mikirin banget gitu, apa yang akan dilakukan, tahapan karir aku kemana segala macam. Karena Danilo Petrucci sama si Ducati itu ternyata kan ceritanya udah panjang, dari umur 21 Iya, dia udah race kan. Dan dia jadi pertama kali memulai karirnya dia tuh ngetes motor Ducati Panigale gitu katanya. Banyak banget yang aku nggak tahu juga kan gitu. Nah, tapi jadi memang KTM bener ya Mas Joni, balik lagi Enea Bastian ini ya, tapi nggak ada pilihan lain karena udah dilepas sana lepas sini gitu kan. Nah, siapakah temannya Jorge Martin? Karena di Aprilia, karena katanya Maverick juga udah digoda ke Honda. Jadi gini, sebenarnya kemarin aku pikir dengan Jorge Martin kemudian Marc Marquez fix itu bakal Jorge Martin Enea Bastian ini. Cuman persoalannya duitnya kan udah habis buat Jorge Martin. Itu Jeng. Saya pikir mungkin untuk pasangannya Jorge Martin ya sepertinya masih akan mempertahankan Maverick Viñales. Jangan salah loh, Maverick Viñales udah pernah menang dengan Aprilia loh, Jeng. Kalaupun ke Honda, saya rasa ya Maverick akan malah tenggelam, Jeng, karena saat ini aja Honda masih belum menemukan mau kemana nih arah pengembangan motornya. Keempat-empatnya pembalapnya pun masih bingung. Seandainya kemudian tahun depan Maverick Viñales masuk, mungkin mau nggak mau dia harus bersabar 1 musim bersama Honda, baru motornya di 2027 bisa menunjukkan performa terbaiknya. Saya rasa ya tetap mending Maverick Viñales di Aprilia deh kalau aku sih. Tetap stay di Aprilia. Soalnya ada gosip juga. Betul. Maverick nih juga kayak nggak menunjukkan ketertarikan untuk bertahan di Aprilia, tapi dia tuh malah kayak ya kita lihat nanti deh gitu. Jadi bukannya aku pengen bersama Aprilia apa segala macam. Kalau Alex kan emang kayaknya emang udah merapat ke Honda nih untuk jadi test driver. Nah, tapi ada juga yang bilang Bezzecchi sama Fabio Di Gia itu lagi diincar juga kalau Maverick nggak mau. Apa? Ya Jeng, tadi kan Jeng sempat singgung Alex Espargaro jadi jadi test ridernya Honda. Nah, kalau mungkin itu menjadi benar kenyataannya ada pengumuman, bisa jadi mungkin godek nih keteguhan Maverick Viñales karena sejarah mencatat sejarah. Iya, setiap Maverick Viñales bareng dengan Alex Espargaro itu membuahkan hasil yang memuaskan. Bagaimana dia dengan Suzuki, bagaimana dia kemudian dengan Aprilia, dan bahkan di Aprilia diselamatkan. Nah, kalau mungkin ke Honda, ya fix siapa tahu
ini jadi kayak ya udah deh, ada Alex Espargaro, gue bisa istilahnya ya bisa mempercayai lah pengembangan riset dari Alex Espargaro bisa memberikan hasil yang terbaik mungkin. Iya, Dan soal tadi Fabio Di Giannantonio dan Bezzecchi, yaitu tadi karena memang di radar pasar Aprilia pengen istilahnya tidak pengen kalah dari Ducati, bahwa gue pabrikan Italia nih, gue punya tim MotoGP Italia nih, kalau bisa ya ada pembalap Italianya deh, biar ya nanti kalau menang pembalap Italianya dia mencatatkan sejarah. Nah, harga yang mungkin masuk di akal ya ada di Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, seandainya ya itu pun Bezzecchi atau Fabio Di Giannantonio tidak diperpanjang di VR46 Racing Team, Jang. kayaknya sih kalau misalnya berdasarkan favorit-favoritan mah, yang difavoritin Marco Bezzecchi yang nggak boleh kemana-mana sama VR46 ya nggak sih? Tuh, Ya, itu, Jang. kayak Bisa. Fabio Di Gia yang mungkin bisa merapat ke Aprilia. Nah, tapi gini, sebenarnya ada banyak rider yang pengen aku omongin, tapi kita simpan dulu minggu depan. Kayak misalnya Joan Mir yang Oke. gosipnya katanya mau pensiun aja. Terus ada juga Alex Rins yang gosipnya banyak banget kan. Alex Rins juga ya udah setahun nih Mas Joni gitu kan, dia dirundung apa namanya cedera yang nggak. Kedua. Tuh. Menurut aku juga ini susah kayaknya gitu. Nah itu kita akan ngomongin tapi nanti aku simpan. Karena yang paling krusial adalah ada dua topik yang sebelum kita tutup diskusi kali ini nih Mas Joni. Yang pertama, menurut Mas Joni dengan masuknya Marc Marquez, ada Pecco Bagnaia juga. Ducati itu mau apa sih? Satu, jualan udah pasti dong gitu. Betul. Pasti, udah pasti. Yalah di sirkuit mana ada yang pakai topi 89, yang pakai topi 93 ya dong, dari sisi duit nih cuan Setuju. udah pasti. Tapi Iya. dengan adanya dua matahari di Ducati, ini sebetulnya apakah Ducati mencoba untuk menekan, memberikan tekanan kepada Pecco, karena kita sama-sama tahu Pecco tuh kalau nggak ditekan, dia suka tiba-tiba ngangengong aja kayak ayam sakit, tahu ada aja kayak santai gitu. Tapi kalau ada pressure yang besar, apalagi pressure ini bernama Marc Marquez, mungkin dia akan bisa lebih menggali potensinya. Jadi ini menurut Mas Joni akan kayak apa sih? Akan kayak Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dulu di Yamaha atau gimana? Saya rasa ini akan berulang seperti Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi. Cuma persoalannya kan kalau Valentino Rossi pada saat itu dia punya istilahnya privilege untuk menentukan siapa sih pembalap pendamping gue. Cuman waktu itu Rossi merasa dilangkahin karena nggak diajak diskusi. Nah sementara Pecco di posisi yang berbeda. Pecco ini kan emang istilahnya dibesarkan oleh Ducati. Pasti ada rasa hutang budi. Jadi dengan kondisi ini ya Pecco nurut-nurut aja. Itu yang pertama. Jadi nantinya ini Ducati benar-benar harus berpikir keras. Davide Tardozzi saya rasa ini ya dia akan kursus lagi nih, entah kursus apa itu, entah kursus manajemen konflik atau apa, biar menenangkan dua matahari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan kita tahu Jang, sekarang dipegang Liberty Media, pasti dia akan ada outside untuk membuat kayak di F1 gitu Jang, yang membuat cerita bagaimana sih konflik dua matahari yang saat ini terjadi di Ducati. Ini pasti akan jadi nyayur juga nih buat meningkatkan benefit buat MotoGP. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin nih Ducati masih penasaran Jang, karena menduetkan dua matahari atau dua juara dunia di Ducati ini belum pernah berhasil. Pertama kita ingat Casey Stoner dengan Nicky Hayden di 2008-2009, itu PS 2010 gagal sampai Casey Stonernya pindah ke Honda. Kemudian 2011-2012 Rossi dengan Nicky Hayden, itu sampai Rossinya pindah lagi ke Yamaha juga gagal. Nah harapannya ya saat ini nih bagaimana nih dengan Pecco dan Marc Marquez yang notabene ya dua-duanya juga masih istilahnya benar-benar haus akan kemenangan. Apakah bisa mencetak sejarah bahwa saya menggabungkan pembalap juara dunia bisa menghasilkan juara dunia, karena hanya baru satu skuad Yamaha pabrikan aja yang berhasil menduetkan dua matahari terus juara dunia. Meskipun itu sempat ada konflik juga tahun 2015 yang bagaimana Jorge Lorenzo menang, Rossi gedek, akibat ya yang sekarang ada di Ducati ini. Ini yang saya rasa melihat seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ya mau nggak mau Ducati
harus mencari istilahnya apa ya, mesin penghasil uang untuk meriset motor baru lagi, apa yang benar-benar baru, dan kebetulan Marc Marquez punya itu, Jeng. Sponsor banyak, dan saya sempat kaget kan, karena buset, ini apakah ntar semua berubah menjadi sesuai dengan yang sponsor dia? Ternyata Santa kabar enggak, itu berubah semua. Nanti si Ducati akan mendesain sedemikian rupa. Efeknya apa? Nanti sponsor-sponsor pada masuk, ini cuan nih buat Ducati. Ducati akan bisa, betul, bisa meriset motor yang buat 2027, Jang. Benar. Saya rasa itu. Jadi sebenarnya Itu sih, Jang. Jualan udah pasti. Terus udah gitu akan seperti apa? Sebenarnya kita nggak usah mikirin banget ya, gitu kan. Banyak tuh berita yang keluar gitu, Mas Joni. Wow, Peko akan Peko marah apa enggak? Gini loh, geng. Kalau menurut aku ya, Peko juga bisa apa? Gimana pun juga dia hitungannya karyawan. Gitu. Jadi itu. Iya kan, sama aja kayak misalnya kita kerja di kantor nih Mas Joni gitu. Misalnya Mas Joni sama aku satu kantor nih, teman-teman pedok juga pasti tahu nih pedok kru. Kamu sekantor sama si A, kamu nggak suka nih sama si A, tapi bos kamu bilang lu kerja sama si A. Gue nggak tahu gimana cara terserah lu. Ya kan, emang aku nggak cocok sama dia orangnya gitu. Terserah gitu, yang gaji gue, ya kan. Bilang sama Gigi Dalinya, terus dia mau apa? Misalnya Peko nggak suka, katakanlah ya mau tantrum, keluar juga nggak mungkin dari kontrak. Mungkin, iya. Pasti mesti bayar banyak, betul, Jang. Bener. Jadi nggak kayak gitu. Dan ini tuh sebetulnya kalau aku bilang ada bagusnya juga, baik buat Peko Bagnaia dan juga buat Marc Marquez untuk semakin mengeluarkan potensinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Joni. Oke. Dengan adanya Marc Marquez masuk ke Ducati Lenovo 2025, masalahnya sekarang posisinya ini adalah Jorge Martin masih menjadi pemuncak klasemen sementara sampai sekarang, ya kan? Betul. Nah, kalau tahun lalu aja dia bilang katanya ada ban yang disabotase. Iya. Biasanya nih, pasti perlu juga tahu kalau ada rider yang pindah kayak Johan Zarco deh gitu, dia tuh pengembangan Ducati waktu dia di Pramac semuanya di dia. Begitu dia bilang dia akan udah berhenti semua, langsung dia nggak dikasih upgrade apapun. Tapi emang wajar dong gitu kan, lu mau pindah rumah gitu, gue nggak mau ngasih nih semuanya. Nah, dengan ada berita ini, apa kedepannya untuk Jorge Martin? Apakah dia masih akan mendapatkan full support atau benar-benar semua fokusnya akan beralih ke Peko? Karena Peko kan jadi nomor 2 nih sekarang ya kan, di bawahnya Jorge Martin. Iya. Jadi agak dilambatin sedikit gitu upgrade-nya atau gimana, Mas Joni? Ya, karena Jorge Martin berada di Pramac Racing, dan Pramac Racing ini tim satelit, ya secara idealnya memang pasti pengembangannya itu tidak akan lebih dulu dari skuad pabrikan di mana Peko dan Enea Bastianini. Kalaupun tahun lalu itu pengecualian karena Enea Bastianininya tidak fit, jadi kemudian Ducati mengalihkan motor yang spek yang terpabrikannya itu kepada Jorge Martin, yang kemudian terjadilah duel menarik. Nah, kalau saat ini saya rasa ya berlakunya tetap hal yang sama. Enea Bastianini kan tetap tampil, dia tetap akan menggunakan motor yang sama. Jorge Martin nih mau nggak mau akhirnya ya do or die. Dengan kondisi yang ada saat ini, saya harus mengatakan performa terbaik. Toh di 3 ronde kemarin dia udah menunjukkan yang bagus. Sebenarnya tinggal mental dan istilahnya sikap strategis apa yang harus diperbaiki oleh Jorge Martin. Karena seandainya dia tidak melakukan kesalahan, ya kan sebenarnya kita sempat bilang strateginya gampang kok Jorge Martin, selama Peko nggak neko-neko istilahnya ninggalin Jorge Martin jauh-jauh itu aman. Selama Jorge Martin di belakang Peko itu aman. Nah, jangan sampai istilahnya plot itu berubah malah dia jatuh atau tidak memenuhi poin atau gagal. Ini yang akan repot. Tapi selama dia ada di belakang Peko, ini akan lebih baik. Syukur-syukur di beberapa sirkuit yang dia jago, dia bisa mencuri, bisa menang dari Peko. Alhasil, ini bisa membuat dia mungkin memuluskan langkah dia menjadi juara dunia. Karena kalau dia juara dunia, Jeng, ini bisa bikin Ducati tergondok-gondok, Jeng. Dan menang banyak kata Mas Joni, bawa plat nomor 1. Betul. Nah, itu. Aprilnya bisa tengil. Nggak apa-apa. Di desakan Ducati, gue yang dapat
buahnya gitu, Jang. Dan ini jujur ya, kalau aku tuh seneng banget sih Jorge Martin pindah ke Aprilia. Tapi ini terima kasih loh Mas Joni. Mas Joni udah menjelaskan. Yap, Jadi nanti kalau ada netizen di yap. luar sana bikin-bikin teori tuh kan, gara-gara dia mau pindah ke Aprilia nih, makanya jadi gini misalnya kalau Martinnya error, padahal sebenarnya enggak. Jadi emang bener-bener Enggak, semuanya. ya. Ini diingat lagi ya tadi omongannya Mas Joni apa, direkam, ditonton lagi kalau perlu, jadi supaya tidak ada asumsi-asumsi yang salah. Nah, aku jujur seneng banget Jorge Martin pindah ke Aprilia. Kenapa? Karena Aprilia ini aku selalu menganggap RSGP itu motor yang bagus banget dan sangat berbakat sebetulnya, tapi kayak belum ketemu rider yang bisa mengekstrak potensinya, Ya, ya nggak sih? Dan emang butuh Jorge betul, Martin Jang. sebenarnya ya Mas Joni ya, gitu. Setuju, Jang. Nah, Ya harapannya sih bisa mengulang sejarah. Dulu tuh Kawasaki bagus, ya cuman dia nggak bisa bayar pembalap hebat. Terus Suzuki, baru kemudian kan ada kasus COVID yang kemudian mengubah segala macam balapan di Eropa semua. Tiba-tiba ada Joan Mir yang cuma menang sekali, terus juara dunia. Nah harapannya nih Aprilia itu bener-bener ya dengan kehadiran Jorge Martin, ini kalau kata Jenggot itu semekung gitu Jeng. Jadi di penampilan tahun berikutnya bisa bagus, betul. baik-baik. Terima kasih banyak Mas Joni. Ini beritanya sebenarnya masih banyak. Kan belum belum kita bahas Joan Mir belum, terus udah gitu Alex Iya, belum gitu. Banyak banget Akana Kagami gitu, banyak banget. Tapi kita cicil-cicil karena masih lama nih menuju Asen ya kan. Tapi sebelum kita akhiri, jadi seperti tadi aku janji, aku tuh pengen kenalin juga ke Pedokru. Siapa sih sebenarnya Budi? Kalau kita bilangnya Budi Petroza gitu ya. Tapi dia tuh Petroza. Mark Marquez. Pokoknya dia Uh, kalau misalnya datang ke studio Trans 7 itu pasti pakai baju 93 gitu. Dia tuh fans 93, banget. Uh, betul, ini juga sosok Budi tuh luar biasa karena dia tuh selalu ceria. Dia nggak pernah mengeluh meskipun dia itu juga udah betul, hit gitu. Temen kerja yang luar biasa ya Mas Joni ya selama kita bertugas betul, di Jeng. Trans 7 bertahun-tahun itulah gitu aku bekerja sama dengan Budi. Termasuk juga Juverson ini juga alias Jupe ini sosok yang luar biasa, nggak pernah mengeluh meskipun kita sama-sama tahu sama halnya dengan Budi bekerja di TV itu nggak mudah. Jadi aku ingin memberikan segmen ini khusus dedikasi tribute untuk Budi dan juga Jupe. Kalian bener-bener sosok yang sangat tidak akan mungkin aku lupakan dan juga Mas Joni gitu ya. Banyak membantu kita berdua juga selama kita siaran, memberikan bahan siaran, memberikan banyak input. Semoga kalian diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya teman-teman Pedokru, inilah sebabnya kenapa aku juga meskipun aku udah gak di Trans 7 juga gitu ya Mas Joni gitu, tapi aku kadang sekali dua kali masih suka melihat pantauan komen-komen tentang Trans 7. Yuk teman-teman gitu, kita hargai siapapun yang bekerja keras gitu, karena teman-teman kita yang sekarang udah nggak ada, Budi dan Jupe itu mereka benar-benar bekerja tanpa henti untuk memberikan layanan dan tayangan yang bagus untuk kalian nonton di Trans 7. Jadi meskipun kita nggak suka, kita kurang cocok gitu, coba kita belajar untuk menahan diri, karena di balik semua komentar-komentar kalian itu ada orang yang bekerja dengan sangat keras gitu. Jadi seluruh tim Pedok Talk, aku, Lucy Wiryono, Mas Joni Lono Mulia ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Budi dan keluarganya, untuk keluarga besarnya Juverson juga. Semoga kalian berdua diberikan tempat yang terbaik, diampuni dosanya, dan selalu didatangkan doa-doa baik untuk menenangkan istirahat panjang kalian. Amin. Mas Joni terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi Sama-sama, Jeng. minggu. Siap. Baik-baik ya, Pedokru, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi di Pedok Talk.